Baik, selamat malam Suster Wilhelmina SFD, bisa hadir di tengah-tengah keluarga di lingkungan Agustinus. Monggo Suster bisa memperkenalkan diri, mulai riwayat dari sekolahnya SD, SMP, dan seterusnya. Nanti dilanjutkan dengan beberapa pertanyaan dari saya. Silakan Suster. Baik Pak, selamat malam untuk kita semua. Jujur saya grogi. Oh, enggak. Loh, malah ini masuk podcastnya nanti. Berkumpul dengan orang-orang kudus. Oke, terima kasih Suster. Kan katanya kalau bersukacita kan jantung bergetar. Jadi karena bergetar saking sukacitanya jadi grogi gitu. Ini juga tadi sempat omong-omong sama Suster. Saya itu tipikal orang pendiam. Tapi kalau saya ditanya, saya akan banyak ngomong ya. Tadi dari gereja sampai sini saya ajak ngomong terus akhirnya. Oke, Suster, dilanjutkan Suster. Terima kasih. Perkenalkan, saya Suster Wilhelmina. Kalau panjangannya Suster Wilhelmina Lisa Alice, pamnya Simbolon, karena saya orang Batak. Saya lahir tahun 1995. Tepat tanggalnya tanggal 18 Oktober. Kalau ada yang ingat nanti bisa didoakan di situ. Ya, hadir. Ya. Saya anak ketiga dari 8 bersaudara. Kami bersaudara ada 5 perempuan, 3 laki-laki. Anak pertama sudah menikah, anak kedua juga sudah menikah, saya anak ketiga. Adik-adik saya masih ada yang sudah kerja dan ada 2 orang masih bersekolah. Satu kelas 2 SMA, satu kelas 4 SD. Orang tua saya pekerjaannya bertani, berladang seperti itu. Tadi sempat di perjalanan itu beliau cerita bahwa kakaknya yang pertama itu dulu hampir jadi suster. Sudah proses, tapi akhirnya tidak jadi, kemudian menikah. Dan ceritanya kok suster ini menjadi suster, apakah karena melanjutkan cita-cita kakaknya pertama, atau balas dendam, atau bagaimana Suster? Silakan Suster. Saya sempat tadi saya ulik dikit ini. Tadi ceritanya kakak saya dulu suster Pak, tapi akhirnya keluar kemudian menikah. Itu gimana ceritanya Suster? Terima kasih Pak. Ya. Memang dulu kakak saya yang pertama itu jadi SFD juga sampai junior ke-3, menjalani junior ke-4. Waktu kakak itu postulan, novis seperti itu pulang ke rumah, ya hadir dengan jubah biarawatinya membuat hati saya itu tergerak. Oh kok kakak saya orangnya beda ya, seperti itu. Terus yang jujur aja latar belakang kenapa jadi tertarik suster seperti itu ya Pak. Bapak saya itu orangnya penjudi seperti itu karena jarang di rumah karena memang pekerjaannya sebelumnya supir truk ke Jakarta seperti itu. Jadi di rumah hanya kami ditemani seorang mama seperti itu kan. Jadi kehadiran seorang bapak itu kami rindukan itu bapak yang baiklah seperti itu. Namun kenyataannya bapak itu kan karena ada duitnya ya kan, supir biasanya supir satu katanya banyak duitnya seperti itu. Jadi kalau pulang ke kampung, kalau sekali 2 minggu pulang gitu, dia suka baleni teman-temannya di warung. Jadi ke rumah nggak ada, sisa uangnya main judi seperti itu. Jadi karena kehadiran kakak yang udah jadi suster, saya lihat pengaruh bapak udah berubah. Yang dulunya nggak pernah ke gereja, jarang gitu nginjak gereja. Setelah kakak jadi suster, kok jadi rajin gereja seperti itu. Saya merasakan bahwa kekuatan doa kakak dan jadi suster itu ternyata bisa mengubah seperti itu. Dan itu yang menggerakkan hati saya mau ikut kayak kakak seperti itu. Namun perjalanan waktu ternyata namanya banyak orang terpanggil sedikit terpilih seperti itu. Kakak saya pilih untuk mundur seperti itu, tidak lanjut. Memang patah hati sebenarnya kan.
kok yang selama ini bagi saya kakak itu kan figur baik sebagai contoh seperti itu, tapi pertengahan kok dia keluar ya gitu. Itu yang membuat saya agak ragu memang sebentar jadi suster. Kok kakak keluar ya, apa aku juga harus keluar seperti itu. Tapi setelah dibiarkan kami ada refleksi seperti itu kan, melihat ke belakang kembali bahwa Bapak udah semakin baik, keluarga yang sebelumnya juga antara hubungan keluarga Bapak dan keluarga Mama itu agak renggang seperti itu, karena kami ada di dalam biara ada baik gitu, sudah membaik seperti. Jadi saya melihat itu sungguh baik rahmat Tuhan setelah kami masuk biara. Itu yang menguatkan saya. Ya sudah, banyak orang terpanggil sedikit terpilih seperti itu yang membuat saya semakin bertahan di biara seperti itu. Luar biasa, kita kasih aplaus ini. Ternyata beliau panjang kan ceritanya. Ya, padahal tadi ngomongnya saya tuh orangnya diem, ternyata diulik dikit udah aja. Terima kasih Suster, luar biasa. Mungkin pertanyaan saya juga ini Suster. Tadi Suster sudah menjelaskan sudah agak ke dalam. Pertanyaan saya, apakah untuk menjadi susternya itu kondisi terpaksa atau dorongan secara moral yang cukup tinggi, dan juga apakah dari pihak keluarga memang ada yang mendorong, apakah ada juga yang melarang atau menolak? Itu gimana Suster? Keinginan jadi suster itu ya, kami dulu kan Asmika istilahnya kan, anak sekolah minggu Katolik. Di sana ada suster yang rajin ke stasi kami untuk mengajar Asmika seperti itu. Di situ saya melihat jubah suster itu kok anggun sekali ya seperti itu. Udah tertarik mulai dari Asmika usia kecil lah 5 tahun gitu, udah tertarik dengan suster seperti itu. Terus dilanjut dengan kehadiran kakak juga setiap libur ke rumah, ada aura positif seperti itu. Dan juga melihat kehidupan di keluarga lah seperti itu, ada percekcokan juga seperti itu membuat sepertinya saya memang harus merelakan diri untuk Tuhan seperti itu, supaya lebih baguslah keluarga kami, kira-kira seperti itu. Ada dorongan hati, kalau dipaksa dari keluarga tidak ada unsur keterpaksaan seperti itu. Terima kasih Suster. Juga ini satu hal ini Suster, pada saat mulai proses Suster masuk seminari, kemudian berjalannya waktu, saya yakin setiap biarawati yang ada, biarawan atau biarawati itu dalam proses itu pasti ada rasa kebosanan, kemudian juga malas, kemudian bahkan ke arah putus asa. Dalam proses menjalankan semuanya itu apa yang Suster lakukan, kemudian Suster berhubungan dengan para biarawati lainnya, itu bagaimana Suster untuk mengatasinya? Terima kasih Pak. Ya, setelah di dalam biara juga bukan perjalanan yang mulus seperti itu ya. Dari postulan kami ada tahapannya, postulan 1 tahun, novis 2 tahun, junior 6 tahun. Ya, postulan saya merasa masih aman-aman aja di dalam biara. Termasuk dari keluarga sungguh didukung seperti itu. Teman-teman juga masih belum saling mengenal terlalu dalam, jadi masih saling mendukung. Nah, di novisiat itu ada kami istilah pengolahan hidup, di mana mengingat kembali, merefleksikan pengalaman di keluarga mulai dari usia 0 sampai kita dimasuk biara seperti itu. Di situ kan kembali bergulat dengan pengalaman masa lalu dan pengalaman bersama teman-teman. Di situ memang ada pergulatan bagi saya, pengen pulang juga waktu itu seperti itu. Ya, kalau begininya jadi suster kira-kira begitu kan, pulang aja, apa bedanya gitu. Ternyata ya ada disitulah prosesnya untuk memurnikan panggilan tadi seperti itu. Ya, teman-teman juga kan sesama masih manusia biasa, punya emosi dari latar belakang keluarga masing-masing seperti itu ya. Jadi ada kecemburuan, iri hati juga masih ada itu di tahap pembinaan. Itu yang membuat kami kadang salah paham, walaupun sesama suster masih ada salah paham. Disitulah proses pemurnian hati dan panggilan tadi. Nah, pada saat saya mengalami pengen pulang itu, memang masih
saya rahasiakan seperti itu. Saya tulis, ada kami itu namanya tiap malam harus menulis buku harian. Saya curhat ke buku harian, tulis, terus berdoa. Memang kekuatan saya itu selain dari menulis buku harian itu devosi ke hati kudus Yesus. Seperti itu. Nah, dengan devosi kepada hati kudus Yesus, saya merasa lebih dikuatkan seperti itu. Di saat saya mulai kayak marah, pengen marah karena memang latar belakang bapak tukang marah mungkin gennya banyak ke saya gitu. Jadi kalau menghadapi teman-teman yang agak emosi dikit, emosi saya 2 kali lipat gitu. Jadi Tapi saya belum melihat ya suster untuk keluar yang ini ya belum keluar ya. jadi Iya. saya yakin dengan devosi hati kudus, hati saya semakin dipenuhi cinta gitu. Supaya emosinya tidak meluap-luap karena hati kudus Yesus tadi seperti itu. Itu yang menjadi kekuatan saya. Namun setelah mau mengikrarkan kaul perdana, ternyata semakin kita menanjak ke atas, maksudnya ke jenjang yang lebih tinggi, tantangan makin kuat. Di situ semakin goyah ya di panggilan gitu. Gimana ini mau lanjut atau tidak ya gitu. Belum lagi cita-cita dulu pengen jadi arsitek gitu. Namun jadi suster mana ada arsitek gitu. Yang ada itu dokter lah, guru, ini arsitek mana ada. Ya udah pulang aja aku. Terus bilang pulang aja, tapi nggak berani bilang ke pembimbing pulang gitu. Takut dipulangkan gitu. Jadi dilemanya di dalam hati sama pikiran gitu. Namun setelah besoknya untuk bicara sama pembimbing, saya bilang saya maju suster gitu. Saya juga bingung sendiri dengan diri, kok berani ya bilang maju padahal sepanjang malam nangis, pulang aja aku gitu. Di situ saya ternyata inilah Roh Kudus tadi, memang saya terpanggil ya gitu. Itu saya syukuri, saya ingat ternyata lebih kuatnya kekuatan Roh Kudus daripada pikiran saya. Luar Gitu. Terima biasa. kasih. Itu waktu suster nangis itu apakah juga nyanyi pulangkan saja? Enggak, Pak. Gitu ya. Mungkin dari bapak-bapak, ibu-ibu ada pertanyaan, monggo silakan. Yang saya pertanyakan pertama kali itu dari keluarga bapak ibu itu memang dari keluarga Katolik itu. Di keluarga bapak, kalau asal usulnya memang dari Muslim. Hanya bapak orang tuanya itu baru Kristen, setelah bapak baru Katolik. Gitu. Dari keluarga ibu juga yang sebut leluhur mereka juga Muslim. Setelah nenek kami lah istilahnya, mamanya ibu gitu baru Katolik. Tuh. Terus ini suster, tadi suster mengatakan bapak sering judi. Iya, Nah, judi. itu kan juga menjadi masalah atau beban bagi suster atau mungkin di masyarakat. Kalau saya membaca diri saya sendiri itu memang dari keluarga kurang baik pun tidak pasti mesti meneruskan keluarga yang kurang baik. Dan ternyata seperti keluarganya suster ini, walaupun bapak sebagai ayah yang kurang baik, tapi bisa melahirkan seperti suster ini luar biasa. Nah, yang menjadi pertanyaan saya ini, suster melihat seperti itu, mungkin kalau bapak sering cuci kan mungkin campur dia sering minum dan sebagainya. Nah itu sebagai suster masuk di susteran itu, terus yang menjadi beban yang luar biasa itu cara mengalihkannya suster bagaimana itu kan mesti ada cemoohan anaknya orang seperti ini masuk di biara, itu kan macam-macam ya, suara-suara seperti itu suster menyikapinya seperti bagaimana gitu. Terima kasih Pak, memang betul ya. Ya, sebelum memang kami masuk biara gitu, banyak memang orang mengatakan mau bagaimana ya anaknya gitu. Orang bapaknya jarang gereja, tukang judi, memang bapak tidak peminum karena masa mudanya sudah kartu merah gitu. Setelah bapak-bapak takut untuk minum gitu, hanya judinya nggak bisa di stop memang. Nah, dengan latar belakang bapak yang dianggap orang, memang kenyataan bukan hanya dianggap.
penjudi gitu ya, kurang baik Sampai di sekarang, Suster? ya sampai sekarang, hanya porsinya berbeda. Main judi porsinya Iya, ada iya. yang berbeda gitu. Oke. Menyikapinya dengan santai aja gitu Pak, santainya kayak mana ya, itu memang bapak saya gitu ya, memang begitu dia, kita nggak bisa merubah orang kan, seperti itu yang bisa menjadi membuat menghibur hati gitu ya kan. Saya menerima bapak saya apa adanya, dan walaupun bapak saya begitu, namun dia tetap menyuruh kami untuk ke gereja, tetap ke gereja. Bahkan bapak yang mengantar sampai ke gereja, tapi jangan diharapkan dia masuk, seperti itu. Kami hanya diantar sama mama juga, ibu saya juga diantar gitu. Tapi jangan dia yang jangan ikut dia, seperti itu. Itu yang membuat hati saya terhibur gitu. Walaupun bapak saya seperti itu, suatu hari nanti pasti bertobat. Seperti Saulus kan jadi Paulus gitu. Mungkin suatu hari nanti bapak saya, nama bapak saya kan Juli seperti itu. Mungkin suatu hari nanti jadi entah apalah gitu. Yang penting berubah baik, dan ternyata buahnya ada seperti itu. Itu yang menjadi suatu syukurlah seperti itu di dalam keluarga kami, bahwa bapak yang dulunya sebegitu buruknya dipandang orang, ternyata bisa berubah dengan kekuatan doa, seperti itu. Luar biasa. Ya, terima kasih Sister. Ceritanya yang Ya. saya lihat hari ini juga supaya menguatkan keluarga-keluarga, khususnya di lingkungan Binus yang baru Terbentuk ini. Ya. mungkin pandangan orang itu memang dari keluarga yang kurang baik pasti menghasilkan anak-anak yang kurang baik. Ternyata Suster di hadapan kita semua, walaupun dari keluarga yang kurang baik, tetapi bisa menghasilkan seperti Suster sekarang ini. Nah, ini semoga cerita-cerita ini bisa menguatkan keluarga-keluarga kami, walaupun keluarga kami misalnya keluarga yang baik, tapi belum tentu anak-anak juga mengikuti kami. Demikian, terima kasih. Terima Terima kasih kasih, Pak. Pak Yanto. Monggo Suster diminum dulu Cleonya, numpang lewat. Iya. Monggo silakan dari ibu-ibu, kalau tadi sudah dari Bapak. Oh, monggo silakan, monggo. Di saat mana Suster memutuskan untuk melepaskan itu dan jadi hidup pribadi? Kalau boleh. Pertama, saya dari tarekat SFD, Suster Fransiskus Dina. Sudah pernah dengar? Udah saya baca Sudah. tadi. Saya baca langsung. Apa SFD saya baca tadi. Ya, Pak, Lanjut, berarti lanjut. sudah ya. Ya, Nah, lanjut. karena katanya kalau belum kenal belum sayang gitu. Jadi Oke. kalau udah dikenal bisa disayang gitu. Kami asalnya dari Belanda ya, sampai ke Indonesia tahun 1923. Jadi sudah genap 100 tahun di Indonesia SFD. Seperti itu. Karya kami ada di Medan, ada di Kalimantan, di Jawa ini, dan sekarang baru buka di Sumba, sama Lombok juga ada salah satu di sana. Karya SFD itu ada pendidikan, di pendidikan itu ada kami karyanya TK, SD, SMP, SMA. Terus kalau bidang kesehatan kami ada karya klinik seperti itu. Kalau karya sosial ada SLBC, di Medan juga SLB karya Tulus, dan ada panti jompo untuk ya seperti itulah mengasuh orang tua kita yang sudah lansia. Terus ada karya pastoral seperti itu karya-karya kami. Selainnya ada novisiat yang dulunya di Medan, sekarang nanti bulan 6 tanggal 5 sudah pemberkatan di Berbah di Jogja. Jadi sudah kembali novisiat kami itu di Jogja seperti itu. Kalau pengalaman seperti yang tadi yang melepaskan duniawi istilahnya ya, masuk ke biara gitu. Memang sebagai orang muda ada ketertarikan seperti itu. Kebetulan saya belum dikatakan tidak pacaran gitu, tapi hanya teman dekat gitu. Jadi kesepakatannya dia masuk bruder, saya suster gitu. Luar biasa. Gitu. Jadi hanya saja teman saya itu tidak lanjut
sudah keluar, saya masih lanjut. Hanya ketika beliau mau keluar, dia tanya, bagaimana? Kamu lanjut atau kita yang lanjut? Gitu. Luar biasa. Terus saya bilang, kalau memang kamu mencintaiku, ikhlaskan aku bersama Tuhanku dan kuikhlaskan kamu Luar dengan biasa. jalanmu. Gitu. Wah, Ya, sudah. ini tepuk tangan yang luar biasa ini. Wah, Ya demikian Pak. luar biasa ini. Cowoknya pasti Oh, sudah. Udah. Kalau saya sekarang lagi bertugas sebagai studi di Jogja. Masih semester 2. Terima kasih. Jadi kalau mungkin bisa saya lanjutkan SFD di Indonesia tahun 1923 dan di Semarang tahun 2007 ya itu dibuka, dan sekilas saya baca tadi kongregasi ya, Iya, kongregasi kongregasi. luar biasa. Kami para umat Katolik khususnya juga perlu, kadang saya juga baru ini tadi belajar tadi itu begitu SFD itu apa sih, baru saya baca 10 menit, oh seperti itu. Jadi welcome suster di ini. Dan satu hal mungkin pertanyaan dari saya suster, Ya, Pak. apa yang suster rindukan peristiwa atau momen-momen pada saat yang sebelum menjadi suster tapi yang masih dirasakan dan dirindukan hal tersebut, itu apa suster? Momen Sebelum menjadi suster itu kan pasti ada secara manusiawi ya. Iya. Orang manusiawi, taruhlah maaf kalau saya bilang sebelum menjadi suster saya anggap manusia normal pada umumnya, kemudian masuk di kemudian masuk di fase di suster. Saya yakin ada semacam hal-hal yang pernah dirasakan. Nah itu apa yang dirindukan suster momen-momen itu? Apa suster bisa diindikan? gimana ya? Atau udah lupa, saya udah suster, saya lupa jadi manusia yang dulu atau begitu suster? Lupa sih tidak, hanya ya saya rasakan gitu kerinduan saya dulu di luar biara itu kan kebersamaan, cinta kasih gitu kan. Kesederhanaan itu istilahnya tidak hidup mewah istilahnya gitu ya Pak. Ternyata di dalam biara itu terjawab semua gitu. Dimana kebersamaan kan hidup teratur seperti itu kan. Bangun pagi udah jam segini, udah teratur semua. Terus saling melayani. Kenapa itu yang menjadi saya rindukan? Di rumah dulu kan ya tidak ada gitu, nggak teratur gitu ya Pak. Jadi itu yang dirindukan ternyata terjawab di biara. Nah itu yang menjadi lebih semakin bersukacita di biara seperti itu. Ternyata tidak jauh beda keluarga dengan di biara itu sama gitu. Luar biasa. Jadi kita mungkin sudah mulai memaklumi kita di keluarga ternyata tidak teratur ya. Tapi teratur enggak, ini guyonannya gitu. Iya. Mungkin ada pertanyaan lain dari ibu-ibu, mbak-mbak, yuk silakan. Oh bapak-bapak lagi, silakan Pak. Dan itu terjadi suster, ini maksudnya apakah ada suara will ataukah itu cuma sekedar perasaan yang tidak jelas? Itu panggilan untuk menjadi suster itu bagaimana? Terima kasih Pak. Kalau suara itu will gitu ya, memang belum. Itu hanya ilusi gitu. Atau mungkin ada will, kalau bahasa Jawa jawil ya. Lanjutkan suster. Terima kasih Pak. Kalau pengalaman saya gitu, itu saya merasa itu panggilan gitu. Ketertarikan saya melihat orang kaum berjubah seperti itu. Di situ saya merasa kok saya lebih tertarik ke situ ya gitu. Jadi setiap melihat suster dulu atau romo, kok saya pengen sama mereka gitu. Itu aja Pak. Kalau memang sering ditawarin bagaimana kalau hidup berkeluarga gitu kan. Ya kayaknya indah juga, tapi saya lebih tertarik juga masih sama kaum biarawan seperti itu. Jadi bukan seperti
ada suara sinetron atau film itu kan ada suara yang Ada suara gitu. datanglah kepadaku kamu akan diutus, nggak seperti itu ya. Tidak, Pak. Berarti sekedar ketertarikan sesuatu hal yang kecil yang menarik daripada misal dari suster, imam ataupun yang lain gitu ya suster ya. Iya, Pak. Terima kasih. Makasih. Baik, terima kasih. Ada yang lainnya? Jadi ini monggo, ada bertanya. Mari silakan. Ya. Saya tadi kan kita kalau tanya Pak Sisi kan sempat kalau waktu masih di sekolah ya masih lanjutan tinggi suster kan pasti ada perasaan bosan itu kan Iya. bosan apa. Nah kalau sekarang setelah menjadi suster kalau saya perasaan itu datang lagi biasanya ada enggak dan biasanya suster gimana caranya supaya apa ya istilahnya menghindari pikiran-pikiran itu. Oke. Terima kasih, Bu. Ya, namanya juga hidup ya sebagai masih manusia biasa walaupun udah suster gitu kan. Rasa bosan apalagi sekarang dengan studi ya. Saya sudah berhenti dari sekolah istilahnya 9 tahun yang lalu. Jadi untuk memulai studi lagi kan susah untuk konsentrasi lagi. Nah, itu membuat rasa cemas, bosan juga ada di biara sekarang yang saya alami gitu. Jadi cara saya untuk mengatasi itu ya kembali ke diri gitu, mengulang, mengingat, refleksi intinya. Dengan kesadaran tiap hari gitu kan kami kalau pakai jubah itu harus didoakan gitu, pakai selayar, pakai cincin. Nah, jadi cincin ini yang membuat saya untuk terus penyemangat istilahnya, mengingatkan saya bahwa rasa bosan itu biasa saja dan saya berjuang selama ini untuk mendapatkan semua ini dan berani berkaul kekal dengan dikasih cincin ini sebagai udah kekal seperti itu. Itu yang membuat kekuatan saya untuk berani menganggap kecemasan, bosan atau gelisah bisa juga kami alami gitu sekarang. Mengalahkan itu semua tetap kembali ke diri bahwa saya sudah menyerahkan diri untuk apalagi ada kecemasan. Kalau selama ini udah bisa kulewati kok sekarang enggak boleh nyerah, kira-kira begitu. Tapi tetap doa nomor 1. Luar biasa. Mungkin iya dari kongregasi. Nah, ini hampir sama dengan suara Will tadi. Ini pertanda bahwa kami sudah menyerahkan diri seutuhnya. Kalau di kongregasi kami 9 tahun. Saya kira. Lumayan Kalau loh ini. di keluarga kan dapat cincin dari tunangan. Kalau kami istilahnya tunangannya Kristus sudah dikasih cincin ya sudah, gak usah lirik yang lain lagi. Ini berat loh, 9 tahun baru dapat cincin. Kamu dulu berapa bulan udah dapat cincin? Luar biasa. Oke, mungkin ada satu pertanyaan lagi, Suster. Ini pada saat pandemi COVID itu saya bayangin ya, suster di lingkup asrama taruhlah itu, dan saya yakin ada juga yang kena juga yang virus tersebut. Itu terus kehidupan sehari-hari komunikasi dengan pihak luar itu gimana, suster waktu pandemi? Kebetulan di komunitas saya memang ketika saya di Medan tidak ada yang kena, namun di komunitas yang lain, suster yang lain ada yang kena. Jadi kami sering-sering gitu bagaimana cara melayani saudari yang kena. Memang dipisahkan juga kamarnya, tempatnya. Jadi mereka ya seperti yang lain juga gitu, Pak. Jadi mereka jam makan kami gitu, istilah mereka satu komunitas dipisahkan. Duluan dulu dilayani mereka, terus yang sehat yang terakhir makan seperti itu. Terus cara berdoa juga seperti itu, jadi punya 2 waktu istilahnya gitu. Jadi yang sehat bertanggung jawab untuk yang saudari yang sakit seperti itu.
biasa. Ya semoga kita semuanya diberikan kesehatan juga. Amin. Ya, ada pertanyaan lain mungkin? Silakan Bapak Ibu. Kalau masih ada. Ya itu silakan. Dari itu kegiatannya apa suster yang bisa di-sharingkan dari bangun tidur sampai Yang sekarang atau yang sebelumnya? Oh, kegiatan kami sekarang yang di Timoho di Yogyakarta, bangun pagi itu jam 4:30. Jam 5 sudah ke gereja untuk misa di Baciro. Sesudah itu lanjut ibadat pagi di rumah. Selesai ibadat pagi makan bersama, yang studi lanjut ke studi ke kampus, yang lain ada di rumah ekonom kongregasi, mereka bertugas di situ. Ya siang jam 12 ibadat siang. Kami yang dari kampus kalau bisa diusahakan pulang untuk ibadat bersama seperti itu. Terus kalau jam hari-hari Rabu, Jumat gitu sama Selasa diusahakan jam 3 itu koronka, jam 3 sore. Jam 6 ada ibadat rosario juga di luar kalau ada bulan Maria seperti itu. Kalau hari Kamis, setiap hari Kamis kami ada sharing pengalaman 1 minggu itu. Bagaimana hidup berkomunitas sekaligus koreksi praterna gitu. Bagaimana saudari terhadap pengalamannya di lingkungan itu, kalau ada kesalahan diutarakan di situ supaya tidak ada masalah dibawa ke minggu depan. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini gini suster, kalau pada umumnya orang mesti kan punya cita-cita. Misalkan kalau sekolah aku ingin jadi dokter, aku ingin. Nah kalau suster kan sudah jadi suster. Nah, apakah suster itu masih punya cita-cita? Dan kalau punya itu apa cita-citanya suster? Kalau kami jadi suster gitu kan, seperti saya katakan tadi, dari awal anak-anak dulu pengennya arsitek gitu ya kan. Setelah jadi suster, ya disesuaikan dengan karya kongregasi itu. Karya kami kan ada sekolah. Sekolah itu butuh guru, butuh BK gitu. Jadi kongregasi menawarkan, kamu lebih kemana? Jadi guru atau bisa juga ke karya sosial juga ditanya kita maunya kemana. Kalau mau ke bidan, kita punya ada klinik. Kalau nanti dikuliahkan udah tamat, berarti di situ tugasnya gitu. Kebetulan saya lebih tertarik ke mengenal kepribadian gitu. Saya distudikan sekarang psikologi. Oh, Terima kasih. terima kasih. Baik, ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya, suster. Ini pertanyaan dewasa. Ini pertanyaan dewasa ini. Nah, mungkin sudah anak-anak pas keluar. Ini pertanyaan dewasa. Apalagi tadi suster sempat cerita dulu waktu masa remajanya juga sudah lop-lopan ya. Lop-lopan, love ada itu. Nah, secara manusia normal, maaf, mungkin manusia punya rasa, punya hasrat, keinginan dan sebagainya. Nah, untuk mengatasi rasa hasrat dari manusia secara mendasar normal, maaf, mungkin masalah biologis itu suster untuk mengatasinya bagaimana? Maaf, mungkin pertanyaan saya agak ini, Maya tadi di muka saya sebut bahwa ini pertanyaan dewasa, tapi mungkin suster bisa sharing pada kami juga. Terima kasih suster. Monggo. Terima kasih Pak. Pertanyaan ini memang udah sering ditujukan kepada kami ya, kaum biarhawan gitu. Kalau pengalaman saya memang sudah diajarkan dari awal ya, mulai dari postulan bagaimana kami cara menyalurkan rasa itu. Nah, manusiawi tidak bisa kita bohong dengan tidak munafik gitu. Kalau kami cara menyalurkan gitu diarahkan untuk kayak bekerja gitu. Kalau tidak ngepel, berkebun, kalau menyalurkan hobi, kalau ada suka pelihara anjing, ya kalau ada di komunitas itu ya disayang dengan sepenuh hati seperti itu Pak. Jadi kalau istilahnya ada canda pernah bergurau, terus gimana kalau malam-malam gitu lagi berhasrat gitu gimana? Ya sudah ngepel kamu malam situ. Nah ini perlu dicontoh ini, perlu dicontoh nanti kalau malam ngepel. Ngepel. Iya. Daripada uring-uringan sendiri kan, memang dianjurkan ya berdoa dulu.
Kalau memang nggak kuat lagi doanya, memang udah duniawi itu, iblis itu lebih kuat, ya udah ngepel sebersih-bersihnya, pasti capek sendiri kan gitu. Terakhirnya ngantuk, tidur, besok udah bangun, kan udah doa lagi Nah, gitu. ini rumus baru ini. Nanti awas kalau lihat bapak-bapak, ibu-ibu malam-malam ngepel, aduh. Luar biasa. Terima kasih suster waktunya. Mungkin ada sebelum saya tutup. Oh silakan bapak, silakan. Pengalaman saya tidak, Pak. Mereka tidak galak, hanya saja mereka takut kehilangan kami. Ya, jadi cara untuk mengontrol kami gitu agak lebih ketat gitu, hanya tidak galak. Lebih ketatnya dikatakan, iya disiplin. Sedikit kita ramah dengan kaum biarawan gitu. Pikirkan, kamu masih manusiawi, rasa itu kalau sering ngobrol ada rasa gawat gitu. Karena mungkin mereka pengalaman gitu, jadi terus diingatkan. Dan itu mungkin bagi orang-orang tertentu itu jadi galak gitu, tapi pengalaman saya itu tidak galak seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Remaja Mau tanya, remaja? Mas Deus mau jadi suster. Jadi Romo nih. Kalau ingin jadi suster gimana? Pengen jadi Gampang Mbak. Besok Gampang. rasanya pagi-pagi jadi suster. pakai Baik, Bu. Mungkin datang di mana? Baik, mungkin sebelum ditutup bisa dibawakan doa oleh suster ya. Ya, gitu suster, kita tutup dengan suster membawakan doa. Mungkin suster harapan-harapan dengan keluarga itu. Pertanyaan. Untuk kegiatan live in seperti ini itu sudah berapa kali suster adakan? masih 2 kali. 2 kali. Ini. Oh, seru ada podcast gini apa? Ini lebih seru, berkesan. Memang benar-benar ya the best. Iya. Memang saya bilang tadi siang ya ngobrol sama bapak. Saya kalau nggak ditanya diam aja kayak tembok gitu. Tapi Iya. kalau ditanya bisa ngomong. Iya, diulik terpanjang kamu. Bisa jadi hobi baru. Bikin podcast. Baik, terima kasih. Mungkin bisa ditutup dengan doa. Ya, silakan suster. Pertama sekali ya, kesan saya. Ya. Alah. Ya. Pertama sampai di rumah ini ya, kesan pertama seperti di rumah sendiri seperti itu. Saya merasa keluarga Pak Catur ya sungguh menerima dengan hati, dengan senang hati, dengan kasih seperti itu. Jadi saya merasa ya memang benar-benar orang kudus di sini ya, bukan hanya tempatnya kudus, tapi umat di sini juga dinaungi Roh Kudus. Jadi bawaannya senang gitu, nyaman tinggal di sini. Terima kasih Pak. Terima kasih. Makanannya juga Perlu diperpanjang tinggal di sini. lain kali. Oh, iya. Terus dengan tadi ada ibadat rosario juga, saya senang ya bahwa umat di sini katanya lingkungan baru ya, terbentuk baru. Walaupun masih baru tapi semangatnya memang betul-betul baru, perlu ditingkatkan. Hanya orang mudanya sedikit ya, masih sedikit. Semoga nanti kalau keluarga yang masih bisa punya keturunan ya nggak apa-apa lah, dibuat satu-satu lagi gitu. Siapa tahu nanti bisa jadi suster atau Buddha Romo gitu. Ya, semoga dengan perjumpaan kita malam ini keluarga di lingkungan ini tetap semakin rukun, semakin bahagia, imannya semakin teguh. Dan semoga adik-adik ada orang muda terpanggil dari sini, nggak harus ke SFD, samanya itu dimanapun. Yang penting kita tetap seiman, tetap percaya sama Tuhan bahwa kita semua masuk surga nanti. Ya, kita tutup dengan doa. Gitu.
nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pujian dan syukur kami haturkan kepadamu ya Tuhan, atas kelimpahan rahmat dan kasih-Mu yang boleh kami alami pada kesempatan ini. Banyak hal yang boleh kami alami pada malam hari ini, dengan sharing bersama dengan keluarga kami di rumah ini, dan keluarga di lingkungan ini.